Teman sekalian, selamat siang. Kita masuk ke materi pertemuan terakhir. Hari ini kita akan diskusikan soal enteral feeding. Ya, kita akan masuk ke makanan enteral. Menjadi sesuatu isu, current isu, bagaimana teman-teman sebagai seorang calon, seorang tenaga gizi, even itu nutritionist ataupun dietitian, bagaimana teman-teman bisa mengolah ini. Kalau teman-teman mengolah makanan enteral, ketika teman-teman berdinas di rumah sakit, atau teman-teman bisa di klinik atau nanti mandiri misalkan seperti itu, karena ini tidak berhubungan langsung dengan pasien, kalian bisa melakukan ini tanpa harus sudah STR. Ya, jadi ini makanan enteral menjadi sesuatu yang bisa kalian kembangkan. Oke, pasarnya cukup luas dan teman-teman bisa kok mengembangkan itu. Oke, saya mau bertanya, ada 3 jenis otak ya, 3 makanan. Mana makanan rumah sakit? A, B, C. Raise your hand, please. Makanan mana yang merupakan makanan rumah sakit? Yuk, angkat tangan terus jawab. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1 aja, 2 aja, 3 aja. Yuk, cepat kalian jawab, cepat kita akan segera selesai karena nanti teman-teman harus menonton sesuatu sekitar setengah jam. Yuk, Mbak, ya, 1, 2, 3. Ada lagi pendapat? Bukan berarti Mbak ada yang benar. Kan ini perempuan kan selalu benar tuh. Woman are always right. Kalau di kamar mandi kan perempuan di kanan, karena selalu benar, always right gitu. Laki-laki salah tuh karena ke kiri terus. Gimana kan kamar mandi laki-laki di kiri, woman always right. Ya, pendapat lain. Ada yang sependapat dengan Mbak Dea juga? Sama manut sama Mbak Dea? Mbak Dea bisa menyampaikan kenapa kamu bisa menyampaikan 1, 2, 3 adalah makanan rumah sakit? Apakah semuanya makanan? Yang satu, ini makanan, makanan per oral. Oke. Yang dua, enteral. Hai, menggunakan oral juga NGT. Ya, nggak bisa ngomong NGT ya, karena kita nggak tahu itu ujung pipa, ujung selangnya di mana. Kita nggak bisa. Makanan lewat pipa. Ya, ada pipanya. Oke. Yang ketiga, bukan, bukan. Nanti ada videonya. Ini adalah parenteral. Nanti diberikannya lewat pervena. Ya, nanti ada videonya tentang mbaknya. Saya salut banget sama mbak ini, perempuan dari Singapura. Masuk ke timeline kalian, ada Tamsis, Tam, Tams, Tams, ingat, Tams Fine. Ya, kita nanti masuk. Tiga-tiganya betul, tiga-tiganya adalah makanan. So, saya mau mengajak teman-teman memahami bahwa makanan itu tidak selalu nasi. Sudah makan? Belum, karena belum makan nasi. Tidak. Pasien sudah makan? Sudah. Karena apa? Makanannya makanan cair. Oke, itu juga makanan gitu ya. Jadi makanan tidak harus selalu berupa nasi atau sesuatu yang bisa digigit, dikunyah, ditelan. Itu bukan. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu lewat mulut, karena kalau kita bicara tentang enteral ataupun parenteral, itu nanti akan lewat pipa. Pipanya lewat pipa saluran pencernaan atau langsung ke penis, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah hospital malnutrition clinical pathway. Bagaimana asuhan gizi, teman-teman, kalau biar lebih jelas gitu ya, bisa lihat di gadget masing-masing. Bagaimana asuhan gizi berlangsung di rumah sakit ketika dimulai dengan administrasi di rumah sakit, pasien dibawa, pasien diantar ke
ke IGD bisa, ke poli bisa gitu ya. Kemudian misalnya di IGD, pasien akan di-screening oleh perawat bisa, oleh dokter bisa. Karena ahli gizi, nutritionist ataupun dietitian, sependek yang saya tahu belum ada yang dinas di IGD, gitu ya. Jadi lakukan screening oleh mereka. Kemudian hasil screeningnya kita akan, ini belum ada di sini, hasil screeningnya akan kita validasi. Namanya screening lanjutan. Di awal itu screening umum, kemudian screening lanjutan. Screening lanjutan itu oleh gizi di bangsal. Kalau pasiennya sudah dirawat. Kalau tadi kan baru di IGD itu. Kita nggak masuk IGD, kita langsungnya ke bangsal. Jadi ketika dari IGD, wah ini nggak bisa nih di IGD dibawa ke bangsal ya. Oke, bawa ke bangsal. Ketika di bangsal, maka akan terregistrasi sebagai pasien baru. Teman-teman, saya harap fokus dulu sama saya. Ini tidak ada di sini soalnya. Ketika sudah masuk ke bangsal, maka kita akan kunjungi dia sebagai pasien yang baru. Maka berbekal hasil screening awal di IGD atau di poli misalkan, karena di poli pun bisa nanti advice dari dokter, ini nggak bisa dibawa pulang ya, ini rawat inap aja ya gitu. Ketika sudah masuk ke bangsal, kita akan memberikan screening gizi atau screening lanjutan. Nanti ada NRS 2002, kemudian ada SGA atau ada eh, apa namanya PYMS kalau anak kecil, kemudian berbagai macam screening sesuai dengan ini balita, ini mau mau bedah, ini ada cancer, ini lansia atau apa. Tergantung pasiennya, screeningnya nanti berbeda-beda. Teman-teman sudah belajar tentang screening di awal pertemuan asuhan gizi kalau saya tidak salah. Dari hasil screening itu simpulannya cuma satu. Pasien itu tergolong malnutrisi, risiko malnutrisi, atau tidak berisiko malnutrisi atau risikonya rendah. Wes, paham ya? Jadi fungsi screening cuma mau menggolongkan pasien ini terkait dengan malnutrisi itu dia berisiko nggak sih? Oke? Ketika dia uh, tidak berisiko, ya, if not at risk, kemudian dilakukan reassessment. Kan dia masih dirawat. Besok kita reassessment lagi. Mbok menowo saat ini masih baik-baik aja. Tapi tidak tahu hari besok, hari Selasa seperti apa, kita tidak tahu. Sekarang masih bisa makan, besok belum tentu. Karena mungkin ada permasalahan tertentu yang lain. Jadi kita akan reassessment. Tapi ketika dia masuk kategori risiko malnutrisi, kemudian kita akan masuk ke asuhan gizi. Jadi screening itu bukan bagian dari asuhan gizi ya. Asuhan gizi dimulai dengan kegiatan yang namanya assessment atau pengkajian. Asuhan gizi tidak screening. Atau screening bukan bagian dari asuhan gizi. Oke? Lakukan assessment A, B, C, D, R dengan 3 domain yang baru. Oke? Atau yang betul D, A, B, C ya. D dulu ya. Kita lakukan assessment di sini. Ya, di sini ada contoh. Kemudian ketika di assessment, ternyata status gizinya malnutrisi berdasarkan antropometri kayak, berdasarkan riwayat diet kayak, berdasarkan biokimia kayak, berdasarkan clinical finding kayak. Ini contohnya. Di sebelah adalah waktu kami, saya dengan teman-teman dietitian UGM, saya motoin dan menilai sesama mahasiswa, tapi saya diminta untuk menilai. Ini tangannya teman saya di UGM. Ya, dia melakukan NFPI, salah satu assessment pada domain klinik, ya, melakukan NFPI. Pasien di ICU saat itu memiliki status gizi seperti apa sih berdasarkan hasil NFPI. Oke? Nah, kemudian setelah melakukan assessment tersebut ketahuan kalau pasien ini ternyata malnutrisi misalkan. Maka mulai berencana untuk memberikan intervensi. Ya tentunya di diagnosis dulu, penyusunan diagnosis, kemudian intervensi. Intervensi ada 5 domain. Nah, tapi fokus kita hari ini adalah domain pertama, yaitu pemberian makan atau pemberian diet. Ya, intervensi kita, pemberian diet setelah diagnosis, intervensi pemberian diet.
Nah, di sini pemberian dietnya dalam bentuk singkatannya EDOM, Early Delivery Oral Nutritional Supplement. Itu topik riset disertasi saya kebetulan, EDOMS. Jadi pemberian awal, early delivering, ONS, ya, early, pemberian makanan tambahan gizi, makanan suplemen makanan peroral sejak dini gitu. Kenapa? Karena dia malnutrisi. Kalau diberikan suplemen peroral berarti dia masih bisa menelan, ya. Jadi ONS, oral nutritional supplement, itu tidak diberikan lewat enteral, tapi dia bisa diminum. Ya, perkara giginya habis nggak masalah, yang penting bisa menelan aja. Ya, ini diberikan sedini mungkin, gitu, oke? Selama pasiennya proper bisa menelan. Kalau pasiennya waktu saya mengukur ini di ICU, ya nggak bisa diberikan indoms karena kondisinya tidak sadar, ya, waktu itu. Oke, kemudian ketika sudah diberikan ONS gitu ya, sudah ada trigger untuk pemberian ONS, yaitu sudah itu, maka akan ada customize, jadi apa ya namanya, modifikasi pemberian makanan. Nah, nanti pemberian makanan modifikasi yang lain kita akan diskusikan. Itu di asuhan gizi di rumah sakit prosesnya seperti itu. Nanti ketika sudah diberikan intervensi, kita monitoring terus setiap hari. Makin baik atau makin buruk. Perlu kita tambah atau justru kita kurangi atau justru kita ganti. Gitu ya. Itu alurnya kalau saya menyampaikan clinical pathway dari hospital malnutrition. Nah, teman-teman, kok kayaknya susah ya? Tapi ini gampang. Teman-teman lihatlah ini. Pertama ketika kita melakukan reassessment, kita melakukan assessment, kita lihat, kita tanya, kita ukur, kita cek, kita konfirmasi saluran pencernaannya berfungsi enggak. Saluran pencernaan itu bukan cuma apa, ada yang di abdominal aja, usus lambung, rektum, anus, bukan cuma itu, tapi mulut juga adalah saluran pencernaan. Esofagus itu juga saluran pencernaan. Kita cek saluran pencernaannya berfungsi enggak. Berfungsi, oke. Kalau berfungsi, kita bisa berikan enteral. Ya, ini sebenarnya ketika berfokus pada pasien yang memang kita masih bingung mau masih parenteral atau masih enteral. Tapi kalau dia ngomong bisa, masih kakak gigi, ya itu nggak usah pakai apa namanya diagram ini, nggak usah. Kasih aja makanan lunak, makanan biasa. Ya, ini diagram membantu kita untuk berpikir berdasarkan fungsi saluran cerna. Ya, bukan berdasarkan makanan biasa, makanan cair gitu, bukan itu. Makanan biasa, makanan lunak, makanan sarin, bukan. Kalau itu sudah otomatis dia bisa ngomong, dia bisa bangun, baca TV lagi, baca koran, terus kemudian scrolling atau apapun, nah itu mah orang minimalis lah resikonya. Ya, kalau ini dalam kondisi tertentu, khususnya di ICU, pertama kita lihat adalah pencernanya berfungsi atau enggak. Ternyata masih berfungsi. Oke, diberikan enteral nutrisi. Enteral nutrisinya kita perlu berkoordinasi dengan dokter. Ini bisa, teman-teman fokus sama saya, kamu kehilangan semenit hilang, betul. Ketika kita menentukan dia adalah enteral nutrisi, kita akan bertanya sama dokter, misalkan pemberian dietnya akan jangka panjang atau pendek. Kalau pendek, asumsinya bentar lagi dia boleh pulang kok. Atau kalau dari ICU, bentar lagi dia boleh pindah ke bangsal biasa. ICU itu intensif care unit, intensif care unit, kok saya jadi panglet ya. Artinya pelayanan yang intensif. Maka bedanya dengan bangsal biasa tidak terlalu intensif. Artinya perawatnya tidak harus menunggu secara teratur, tidak perlu dipantau secara rutin. Tapi kalau ICU ada kondisi tertentu yang critical care ya, critical care intensive critical care unit.
dia butuh sesuatu yang dimonitoring secara rutin, sehingga jangan sampai dilepas. Maka kadang penunggu pasien itu tidak perlu di dalam ICU, dia harus di luar ICU. Lihatnya dari jendela aja. Biar semua alat-alat juga termonitor banyak, jadi kita tidak perlu selalu mengunjungi pasien, tapi kita selalu ada di sekitar pasien 24 jam dengan dibantu dengan alat. Itu bedanya sama pasal biasa. So, kalau dia kira-kira ini bentar lagi oke kok, nanti bisa kok dia masuk ke pasal biasa, maka jangka pendek. Ketika short term, ya teman-teman ini bedanya. Ketika short term, kita memberikan enteralnya dengan pipa lewat oral, ya. Jadi tadi disebutkan Mbak Dia, NGT, NJT, jadi dari nasal, dari hidung masuk set, bukan mulut ya. Mulut itu kafum oris, rongga mulut. Tapi ini nasal, jadi dari nasal, dari rongga hidung, set masuk ke hidung. Kenapa bukan mulut? Kenapa harus lewat hidung? Karena mulut nanti bisa dipakai untuk jalur ventilator, ya. Walaupun ventilator juga nggak cuma lewat mulut, lewat ini disobek, di lubang ini. Jadi ventilatornya masuk langsung ke sini, nggak lewat mulut. Jadi kayak orang disembelih terus. Ventilatornya masuk, gitu ya. Nah, itu gambarnya ada di depan. Nah, ini bukan lewat mulut nih. Ini tenggorokan itu. Ya. Ya. Jadi dia tidak lagi lewat mulut, pernafasan alat bantu pernafasannya tidak diberikan lewat, dia lewatnya ventilator, lewat namanya OTT, orotracheotomy. Nah, itu ya. Oke, pendek atau panjang masa rawat inapnya kira-kira? Oh pendek, oh maka berikanlah NGT, berikanlah NJT, langsung gastrik, langsung dulu, langsung dulu, karena pendek. Paling cuma 3 hari selesai, 4 hari selesai, maksimal seminggu lah. Boleh pulang, boleh pindah ke rawat paksal biasa. Tapi kalau kira-kira panjang, masanya panjang, waktunya panjang, waduh ini nggak bisa kalau cuma 3 hari. Dari dokter menyampaikan nggak bisa nih kalau 3 hari. Ya sudah, maka akan diberikan TOMI. TOMI itu pembedahan. Jadi pemberian makanannya bisa lewat gastrostomi, jadi dari lambung, ini disayat, kemudian ada pipa masuk ke lambung, atau yuyunustomi di sebelah kanan, nanti bisa ke yuyunum langsung. Jadi tidak lewat rongga mulut lagi, rongga hidung lagi, tidak lewat esofagus lagi. Itu kalau jangkanya panjang. Sampai sini paham? Oke. Kemudian sambil kita pemberian itu long term atau short term, kita cek fungsi GI lagi. Fungsi GI-nya seperti apa? Masih normal atau butuh penyesuaian tersendiri? Oh ternyata masih normal. Ya udah dikasih formula standar aja. Polimerik misalkan. Ya, atau justru butuh makanan formula khusus. Misal, pencernaan itu kan fungsinya untuk mendigest. Digesti itu apa? Maksud dari digesti? Digesti itu memecah. Memecah itu ya dari kompleks jadi simple. Dari simple jadi makin simple. Dari makin simple menjadi tersimpel. Sampai dia cuman tinggal serap. Gitu? Digesti itu namanya. Kamu menggigit apel itu kan juga digesti. Karena kalau kamu nggak bisa makan apel, tiba-tiba diserap satu gelundung. Harus digigit dulu. Sampai digigit pun masih dihancurkan di lambung. Dari lambung masih jadi polisakarida, jadi disakarida. Disakarida masih jadi monosakarida. Nah, baru monosakarida lah yang bisa diserap. Nah, bisa nggak? Oh, ternyata pencernaannya nggak bisa berfungsi dengan optimal. Ya, jangan dikasih ke standar. Standar formula itu polimerik. Polimerik itu yang masih yang masih polisakarida kayak polipeptida kayak protein yang poli, atau justru masih lemak. Nah, ternyata ada compromise, ada permasalahan tersendiri, jadi harus dibikin sederhana.
maka ada pemberian diet-diet yang sudah lebih simpel, sudah disediakan siap serap. Lemak bukan lagi pakai minyak di diet enteralnya, tapi sudah pakai MCT, medium chain triglyceride. Jadi minyak sediaan lemak yang siap serap. Itu nanti specialty formula. Kemudian kita juga ngecek ada toleransi gizi nggak? Oh, ada. Kalau toleransi gizi artinya enteral yang kita siapa itu? Teman kalian penampakan? Oh, chat saya, istri saya sudah ke Supreme. Apa? Nyari kalian? Enggak, kalau nggak usah ya udah. Anggap aja orang pengen lihat-lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau saya terdistraksi saya lupa nih siapa. Ya. Kita cek pencernaan, kita cek penerimaan. Kan sudah dikasih diet nih pasiennya. Ya. Ketika sudah dikasih diet, fokus sama saya. Ketika sudah dikasih diet, kita cek. Ya, saya pernah nyampein ke kalian, kalau toleransinya bagus, kamu dikasih makanan, kan lambungmu langsung mengolah ke, ya terus bolus tersebut itu nanti akan lanjut ke usus halus gitu kan, yuk di lambung kan yuk kosong tuh setelah 3 jam. 3 jam berikutnya dikasih enteral lagi, habis lagi kasih lagi per 3 jam, jadi diolah di lambung 3 jam, bablas lagi ke usus halus, sudah bablas ditambah lagi, begitu terus. Itu artinya toleransinya bagus. Tapi kondisi pasien tidak selalu seperti yang kita harapkan. Itu kalau ketemu pasien kayak itu senang sekali gitu. Tapi tidak selalu. Ada kalanya ketika kita mau memberikan, ini sudah jam 11, kita mau memberikan, coba kita cek di lambungnya masih ada makanan tadi 3 jam yang lalu enggak? Ternyata masih ada. Berarti kan lambungnya nggak kerja. Ya, lambungnya nggak kerja, maka toleransinya jelek. Kalau toleransinya jelek, kita cek dulu. Kita ngasih 100, sisa di sini berapa nih? 100. Kalau sama-sama 100 berarti toleransinya 0. Kalau kita lanjutkan lagi buat kita, oh sudah jam 11 jam waktunya makan, masih lagi 100, ya numpuk di sini. Ingat itu makanan tidak steril, lambung kita juga tidak selalu steril. Malah jadi busuk dia, infeksi nanti. Nah, berarti toleransinya jelek. Kalau toleransinya jelek, kebutuhan gizinya kan jadi tidak tercukupi, maka tidak adekuat. Ketika tidak adekuat, kita bisa koordinasi sama dokter. Kita mau ngasih parenteral enggak? Karena kurang nih kalau lewat enteral. Oke? Tapi sifatnya suplemen. Artinya tidak digantikan. Kenapa? Enteral itu masih dibutuhkan walaupun cuma setetes. Untuk menjaga mikroflora usus, untuk menjaga barier mukosa, dan yang lain. Kalau sampai itu 0 gundul, setetes pun tidak ada, maka mikroflora tidak dapat makanan, tidak dapat serat dan yang lain. Karena makanan kita langsung lewat pena, nggak lewat pencernaan. Ya, malah justru berisiko. Ini kasusnya pasien baru-baru masuk ya. Jadi masih hari-hari pertama. Tapi kalau cukup, enteral feeding ternyata adekuat, ya maka makin membaik, makin membaik, makin membaik. Mungkin nggak untuk progress to oral feeding or maintain enteral nutrition protocol. Kalau ternyata makin baik, bisa disapih, sudah bisa menelan, sudah bisa gigit, sudah bisa mengunyah, sudah, ya udah yuk. Pelan-pelan sambil selangnya masih terpasang, coba menelan pelan. Bisa belajar sampai akhirnya bisa sepenuhnya selangnya kita ambil. Kalau selangnya diambil, udah kita lewat oral lagi, lewat jalur makan yang seharusnya. Sampai sini oke? Tapi kalau ternyata tidak adekuat, tadi bisa pakai parenteral. Ya, ini adekuat. Itu tapi kalau pencernaannya masih berfungsi. Bagaimana kalau sistem pencernaannya tidak berfungsi? Seperti kasus tadi di depan itu pasien saya, pencernaannya nggak berfungsi. Tandanya tidak berfungsi ketika saya memberikan enteral, toleransinya jelek. Nggak cuma sisa gastrik, namanya gastrik residu. Nggak cuma GR aja yang dilihat, tetapi ternyata pasiennya diare, mencret terus.
Oh, padahal nggak sadar ya, tapi dia, oh berarti bisa jadi dia nggak cocok sama formulanya. Enteral yang kita berikan ternyata pakai susu. Kamu nggak usah pakai susu, nanti diganti. Ketika nggak pakai susu, kok masih diare? Berarti ada masalah nih. Apa nih? Gitu, paham ya? Ada enteral, apa namanya, menyebabkan tadi ada gastrik residu, ada diare juga. Atau kalau pasiennya masih sadar, masih bisa diajak ngomong, ternyata perutnya nggak nyaman, kembung, sebah, buat kentut susah dan yang lain, aduh sakit perut, tapi dia masih sadar tapi nggak bisa nyampe, nggak bisa, masih bisa menyampaikan. Jadi kalau ada ketidaknyamanan di pencernaan itu juga bisa disebut sebagai toleransi yang terganggu. Gitu ya, nggak cuma residu. Kalau residu ya pasiennya asumsinya tidak begitu sadar, kesadarannya itu. Untuk kondisi tertentu seperti itu, maka kita bisa melakukan assessment ini, ya. Tidak berfungsi, oh, ya udah dikasihkan parenteral. Tapi beberapa rumah sakit itu belum punya protokol ini, belum punya cara main yang seperti ini. Ya, kalau di rumah sakit yang saya pernah praktek kemarin, ya mereka memberikan makanan parenteral itu setelah 7 hari atau 10 hari. Sudah dirawat 10 hari kok masih ngene-ngene dok gitu loh. Ya sudah, enteral maka nggak cukup, maka diberikannya parenteral. Ya, sama short term atau long term akan akan butuh waktu panjang atau pendek. Kalau dia short term, maka diberikannya adalah PPN atau peripheral parenteral nutrition. Bisa lewat intravenous diinfus. Kan cepat. Tapi kalau butuh waktu yang panjang, perawatannya panjang, seperti cewek yang tadi di depan, itu dia tidak bisa lewat parenteral, lewat peripheral lagi. Dia butuh waktu lama. Nanti ada slide untuk beliau. Maka diberikannya central parenteral nutrition. Teman-teman baru akan belajar ini di prodi dietitian. Tergantung kampus mana. Ya, tidak semuanya belajar ini karena tergantung juga nanti rumah sakitnya mana. Ya, saya bersyukur sekali saya dapat ini. Parenteral nutrition yang lewat apa namanya, pembuluh darah utama sentral. Jadi diberikannya nanti lewat di sini ada pembuluh darah di atas dada sini, kalau ini ada pembuluh darah utama, lewatnya situ. Jadi bukan lewat periferal, lewat infus bukan, tapi lewat pembuluh darah utama. Ya, itu bukan kompetensi kita untuk menentukan mana, tetapi itu kolaborasi kita dengan dokter anestesi, kemudian juga dengan perawat khusus gitu ya, untuk menentukan seperti apa. Tapi kita terlibat di dalam penentuan jenis dietnya. Itu parenteral ya. Dan nanti akan dicek, walaupun diberikan parenteral, kita cek pencernaannya berfungsi enggak. Kalau pencernaannya berfungsi, maka protokolnya balik. Kalau pencernaannya berfungsi, protokolnya balik. Ayo jangan parenteral terus. Tetap harus balik ke enteral. Ya, kalau pencernaannya masih tidak berfungsi, ya sudah, tetap enteral sentral. Diagram ini teman-teman membuktikan bahwa bagaimanapun kondisi pasien, pada akhirnya diupayakan untuk bisa makan lewat mulut, lewat oral. Yaitu ketika parenteral aja dilakukan, tetap gastrointestinal function kok yang dicek. Ketika itu sudah berfungsi, berikan lewat enteral. Ketika enteral sudah diterima, berikan lewat oral. Jadi akan dikejar lewat semua. Tapi diagram ini tidak banyak diambil oleh orang-orang yang pengen sukses di bidang gizi. Semua mengejarnya oral. Padahal banyak banget pengen ke arah oral ketika kondisinya masih enteral feeding. Oke, itulah kenapa tadi di awal sebelum kelas kita mulai saya menyampaikan bahwa bisnis dalam tanda kutip terkait dengan penyediaan makanan enteral itu masih sangat terbuka. Kalau teman-teman mau entrepreneur di situ. Ini adalah makanan standar khusus rumah sakit semester depan, teman-teman akan belajar tentang ini, praktek tentang ini, baik di food service ataupun di gizi klinik. Ya, saya memberikan bekal ya, karena semoga tidak tahu akan dapat bekalnya atau tidak. Saya kasih sekarang. Oke, di rumah sakit itu nanti akan ada dua, makanan umum sama makanan khusus. Makanan umum itu tidak butuh diet. Contohnya,
penunggu pasien kan bisa pesan makan tuh. Itu makanan umum nggak butuh diet, ya. Kemudian general check up kan nggak butuh diet. Ada yang sudah bayar mahal-mahal dapat makanan gitu kan, itu nggak butuh diet. Atau pasien tertentu yang memang tidak butuh diet, nggak ada masalah. Tapi ada namanya makanan khusus. Makanan khusus rumah sakit itu butuh diet, ada aturannya dan kita mainnya gede di sini nih. Ketika makanan khusus rumah sakit itu nanti tergantung dengan tujuannya. Mau apa yang dilihat? Perubahan konsistensi, ya, makanan lunak, makanan cair, makanan saring, makanan biasa, itu namanya berdasarkan konsistensi. Berdasarkan energinya, diet rendah kalori atau diet tinggi kalori, ya, tergantung. Berdasarkan jumlah atau jenis bahan tertentu. Kalau garam karena hipertensi, garamnya dikurangi, natriumnya dikurangi. Diet rendah garam, diet rendah natrium, DASH diet. Oh, laktosanya dikurangi, diet rendah laktos. Albuminnya ditingkatin, diet tinggi albumin, diet tinggi protein. Diet rendah sisa, zat gizinya dikurangi. Zat sisanya dikurangi, maaf. Sehingga nggak banyak BAB, misalkan seperti itu. Kemudian komposisi gizi, oh, cek ketogenik, maka lemaknya lebih banyak. Diabetes, maka gulanya dibatasi. Diet jantung, maka lemaknya dibatasi. Diet hati, protein sama lemaknya dibatasi. Kemudian berdasarkan jumlah frekuensi makanan, diet lambung, diet DM, atau apapun itu. Itu nanti teman-teman akan belajar tentang dietetik itu di semester. Nah, saya mau fokus di berdasarkan konsistensi. Makanan biasa, lunak, saring, cair. Makin turun di sini, kandungan gizinya, persajiannya semakin berdasarkan konsistensi. Makanan biasa, lunak, saring, cair, persajiannya, zat gizinya atau energinya semakin semakin kecil. Kalau makanan biasa satu piring saji bisa sampai 500 kalori. Tapi kalau makanan lunak nggak bisa. Semakin ke arah bawah, kandungan apa yang semakin tinggi? Air. Karena makanan biasa itu nasi base-nya. Dikasih air dia jadi bubur. Kandungan kalorinya kan makin dikit. Buburnya masih bubur nasi. Kalau makanan saring, buburnya bubur sumsum. Kan cair lagi. Makanan cair makin cair lagi. Bukan tepung bahkan. Karena tepung masih polisakarida. Dibikin bubur sumsum kan juga masih polisakarida. Nah ini sudah nggak bisa makanan cair. Nggak bisa pakai tepung. Pakainya apa? Ya tadi seperti saya bilang. Tidak semuanya standar formula. Tapi bisa jadi kompromis. Jadi cuma dikasih gula. Gula serbuk, glukosa, atau maltodextrin, atau apa yang memang siap serap. Bukan dipecah-pecah lagi kayak tepung. Sampai sini oke? Jadi makin ke bawah kalorinya makin dikit, airnya makin banyak. Ya, makanan cair itu enteral dan parenteral. Nah, ini adalah cerita tentang Tams ya, Tamsis atau apa? Tams fight. Namanya Tams. Tidak tahu namanya Tams siapa. Tapi ini adalah seorang remaja dari Singapura yang baru masuk ICU kemarin. Dia didiagnosis pencernaannya tidak bisa berfungsi lagi. Dalam usia 19 tahun atau 18 tahun sudah nggak bisa difungsikan. Padahal sebelumnya masih bisa. Tapi kemudian nggak bisa. Kalau pencernaannya nggak bisa berfungsi dan mungkin ini adalah penyakit jangka panjang, pemberian dietnya harus secara enteral atau parenteral. Parenteral. Pencernaannya sudah habis, nggak bisa kerja, sama sekali nggak bisa kerja pencernaan. Nanti kalian baca dan yang saya garis bawah atau saya lingkari itulah notifikasinya, kondisi beliau. Jadi beliau setiap hari harus makan secara parenteral. Kita lihat videonya di mana pasien ini di rumah dia dari nggak bisa apa-apa jadi bisa menyiapkan parenteral mandiri. Ya, kita lihat videonya.
Atau periferal parenteral sentral. Karena jangkanya dia panjang. Mungkin seumur hidup dia. Ya, itu cerita tentang Tamsis lagi. Tams White ya, upaya dia tidak mau meninggal di usia 20 tahun. Dia jadi berjuang. Dan dia membagikan pengalamannya setiap hari dengan parental, bangun tidur sampai mau tidur, itu di Instagram. Di TikTok juga. Oh, gitu. Saya lihatnya di Instagram. Itu menurut saya ini hebat nih, Pas. Anak ini hebatnya. Dia pengen jadi dokter katanya. Tapi kemarin dibawa ke rumah sakit. Ya, semoga kondisinya membaik. Oke, kita itu parental, bukan topik kita sekarang. Ya, cuman kenalan aja soal parental. Sekarang kita tentang enteral. Tadi disampaikan, kalau jangkanya pendek, dia lewatnya nasal. Tapi kalau dia jangkanya panjang, dia harus lewat tomi. Ya, ada pembedahan tersendiri. Ini gambar. Jadi kalau jangkanya pendek, dia akan lewat saluran saluran mau ke dasar, mau ke hulu, mau ke namanya hulu ini. Ya, susah ke sini. Tapi kalau jangkanya panjang, dia harus detox. Ya, jalur langsung, tidak lewat pencernaan, saluran pencernaan atas. Itu dua jalur yang teman-teman harus pahami. Nanti silahkan dibaca lagi apa ya keterangan yang di dalam tabel. Nah, kemudian kalau dilihat dari makanan enteral di rumah sakit, itu ada dua jenis. Ya, ada yang blenderized atau sonde, artinya kita bikin sendiri. Itu topik kita hari ini. Kita bikin sendiri. Contohnya di sini. Saya punya pasien ini di ICU karena serangan jantung, tidak sadar, berjuang terus. Dia dapat makanan enteral ini di dalam gelas ini. Ini makanan enteral yang kita obati padanya. Ini makanan enteral. Nanti yang memasukkan ke dalam speech adalah perawat. Ya, ini pemberian makanannya secara bolus. Jadi yang disebut bolus itu bukan makanan sak gundul bakso digigit itu bolus. Ya, kalau kita bicara orang normal. Tapi ketika kita bicara tentang enteral, ini termasuk disebut bolus. Karena nanti ada istilahnya, ada bolus, ada titrasi, kontinus, dan yang lain. Ya, dia lebih kecil. Wah, orang koper gawe buat pasien satu atau dua. Nggak sempat blenderin, di blender karena di blendernya. Ya sudah, ada namanya enteral komersil atau pabrikan. Tinggal disobek, dituang, kasih air panas. Jadi deh. Tapi harganya mahal. Tidak semua pasien bisa, keluarga pasien bisa memenuhi itu. Karena sepanjang hayat. Kalau kamu pengen bersama sama orang tuamu atau kakek nenekmu yang sedang sakit, kan pengennya sepanjang hayatnya beliau. Bukan cuma seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu bisa pakai komersil. Beli. Tapi habis itu, kok larang ya satu saset 30.000. Sehari 6 kali makan. 180.000. Masih kuat, saya masih punya tabungan. Iya, buat seminggu. Buat minggu yang berikutnya, buat bulan berikutnya, buat 2 bulan berikutnya, habis waktu itu. So, saya sampaikan ini peluang untuk entrepreneur. Peluangnya gede banget. Untuk membuat makanan blend rice. Dengan kualitas yang sama, gizinya sama,
tapi harganya terjangkau. Ya, ada yang polimerik, ada yang semi elemental. Polimerik itu masih polimer, masih gede, masih harus dicerna. Berarti kalau pasien diberikan polimer, pencernanya masih bisa melakukan digestif. Tapi kalau tidak bisa, tinggal serap aja elemental. Asam amino, asam lemak tertentu, atau glukosa. Gitu, okay? Nah, kita bingung. Mau makanan enteral komersil ini, mereknya beberapa ya. Saya plastiki satu persatu untuk pasien saya waktu itu. Atau bikin sendiri aja blender pakai apel, pakai tempe, pakai minyak zaitun, nasi, garam. Ya garamnya nggak sekotak itu juga ya sebenarnya. Cuman gimmick biar tahu kalau itu garam. Ya, saya bawa satu kotak. Sama susu skim. Itu saya waktu praktek ya. Itu produk saya. Dalam memilih blenders atau komersial, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah full cost. Duit berapa? Punya komersial aja. Tapi kalau nggak punya, blenders. Sudah nggak tahu caranya blender, nah, gitu ya. Nggak punya blendernya, ini makin masalah lagi ya. Pinjol dulu. Jangan pinjol ya. Pinjol tetangga. Kemudian setelah membuat makanan blender, kita cek osmolaritas sama apa namanya, viskositasnya. Kita cek. Jangan terlalu cair, jangan terlalu padat. Kalau terlalu cair maka kebanyakan air. Kalau kebanyakan air gizinya kurang. Warna banyu gitu kan gizinya kurang. Tapi kalau terlalu apa namanya kental, maka kita nggak lagi kebatinan ya, surah sudah lewat ya. Kalau terlalu kental maka dampaknya terlalu kental susah apa Mbak? Susah mengalir, mampet malah saja nanti susah sekali dan kalorinya terlalu padat. Ada beberapa patokan 1 cc 1 kalori sampai 1 cc sama dengan 1,3 kalori. Dan itu rentangnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ada yang 1 cc 1 kalori, 1 cc 1,2, 1,3 kalori itu ada. Rentangnya hanya itu aja. Kalau terlalu sedikit, 1 cc sama dengan 0,5 kalori kan berarti kebanyakan air. Ya kan? 1 cc sekian tetes kok kalorinya cuma setengah. Nanti pasiennya malnutrisi. Ya, paling tidak 1 cc 1 kalori. Oke, kemudian higienis. Lebih higienis mana? Komersial atau blenderas? Komersial, kok masih plastikan sih? Masih kemasan seperti ini sih. Kering lagi bentuknya. Tapi kalau blenderas, ya nek blender resi. Ya nek sendoknya resi. Ya nek gelasnya bersih. Tutup gelasnya bersih. Ya nek tangannya nggak ikut ngatur bentuk. Ya enggak lah. Ya. Tapi tidak higienis memang. Banyak permasalahan yang soal higienis. Kemudian density nutrition value tadi 1 cc 1 kalori. Kalau kita lihat kalorinya, belum zat gizi yang lain mau kita unggulkan apa, lemak, karbohidrat, protein dan yang lain. Ya, itu beberapa yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih blenders atau komersil. Kemudian ini ada beberapa contoh teman-teman, tapi itu tidak akan saya bahas satu. Ketika kita mau polimer, digester ataupun apa namanya formula kuning, ada beberapa. Nanti di sini ada karbo osmolaritas seperti apa. Kalian bisa baca sendiri nanti, oke? Contohnya seperti itu. Kemudian saya kemarin tugas profesi saya di dietitian, saya disuruh untuk rekayasa makanan. Nah, tapi bukan makanan biasa, makanannya enteral. Pengembangan makanan enteral sebagai produk baru. Di rumah sakit ada makanan enteral seperti ini untuk diabetes. Mereka menggunakan susu full cream, susu kedelai, susu skim, wortel, gula pasir, tepung beras, telur ayam. Ini telur ayamnya masih bulat ya, bukan telur ayam digodok atau diceplok.
Jadi benar-benar masih mentah. Terus kemudian itu dalam halus. Sekian ukurannya, kemudian kalorinya sekitar 1000. Dia kontennya nanti jadi 1 liter kan, berarti 1 liter 970 kalori gitu kan. Maka kan 1 cc 1 kalori. Oke, tidak pas. Tapi kan paling tidak 1 cc 1 kalori. Paham? Oke. Kemudian saya ingin mengembangkan produk untuk diabetes, maka produk saya sama Diabetomax. Diabetomax saat itu saya membuatnya nasi tim, susu skim, tempe, apel. Tadinya wortel, saya kasih jadi apel. Kemudian ada minyak zaitun extra virgin. Jadi Evo extra virgin olive oil, bukan pakai minyak jagung. Pakai minyak zaitun biar diberkati. Kemudian pakainya gula diet, bukan gula pasir, garam dapur tetap sama air matang. Pak, tapi kok ini baru 250 cc. Sorry, 260 kakal. Yang lain 900. Iya, kalau ini dalam 1 liter, ini dalam 1 cc. Dalam 250 cc, jadi sama aja. 250 cc, 260 kakal. Jadi 1 cc 1 kalori. Bisa dipahami? Sama-sama 1 cc 1 kalori. Kemudian ini hasilnya. Dengan bahan seperti di atas, kemudian tampilannya seperti, ya memang cair seperti susu itu. Seperti ini. Ini lagi di uji organoleptik 1. Kemudian analisisnya, kalau pakai enteral diabetesnya rumah sakit, ternyata 1 kali sajian untuk 1 hari itu 1 liter ya, 27.000. Jadi 1 liter bisa sampai 4 kali makan, 6 kali makan. Kalau misalnya 4 kali aja, maka 27 bagi 4, 8.000, 9.000, 28, 7.000-an ya. Sekitar 7.000, 6.000, 7.000 lah, sekitar itu per gelas. Kemudian enteral Diabetomax yang saya produksi, biaya produksinya itu sekitar 9.000. Mahalnya karena saya pakai apel sama pakai minyak zaitun. Pakai minyak zaitun yang itu bikin mahal. Tapi kalau itu dibikin minyak biasa mungkin relatif akan lebih rendah. Tapi saya pakai Evo karena dia memiliki asam lemak tidak jenuh yang lebih bagus. Ya, jadi harganya mahal dikit tapi ada sesuatu yang ditawar. Dibandingkan pakai formula diabetes yang khusus ya, yang kerdusnya kuning atau kerdusnya putih itu bisa sampai 20.000-an itu. Ini cuma 9.000. So, harganya beda banget tetapi kualitasnya relatif sama. Itu yang saya bisa sampaikan soal enteral. Teman-teman punya waktu nanti mungkin di belakang aja ya, karena teman-teman akan ada kuliah toh. Ini sudah setengah 12. Kalian bisa screenshot ini, bisa scan ini, barcode scan-nya atau pakai bit.ly/enteral_rspr untuk kunjungi bagaimana cara membuat makanan blended rice khususnya di Rumah Sakit Panti Rapih. Di Rumah Sakit Panti Rapih, saya waktu itu bersama Bu Dora membuat video soal bagaimana membuat makanan enteral di rumah. Edukasi ini disebarkan lewat YouTube dan banyak orang yang mengomentari untuk diterapkan di rumahnya masing-masing. Jadi keluarga bisa membuat sendiri untuk keluarganya yang sedang sakit. Gitu? Bisa dipahami ya? Nanti dari apa yang saya sampaikan, silakan teman-teman itu jadikan bekal, kemudian kalian nonton video ini. Setelah nonton video itu, silakan teman-teman punya waktu, paling tidak nanti malam, saya akan buat di Adlink kanal untuk kalian mengupload Word kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah ya, masuk semua. Silakan Word, silakan kalian jawab pertanyaan di atas. Ya, apa itu makanan enteral? Based on video. Atau kalian boleh juga pakai media yang lain. Kenapa itu diberikan? Apa saja indikasi pemberian makanan enteral? Itu artinya kepada siapa saja enteral itu perlu diberikan. Bagaimana cara pemberiannya? Apa syarat-syaratnya? Berapa lama bisa diberikan? Silahkan cari literatur. Mbok menopo inilah soal ujiannya. Ya, tapi saya ngasih di video. Di video itu sebenarnya sudah terjawab semua.
Tapi teman-teman mungkin butuh pendalaman karena mungkin saya, Budora, atau kami yang membuat video saat itu mungkin hanya memberikan penjelasan singkat. Sedangkan penjelasan komplit, komprehensif, teman-teman bisa dapatkan lewat artikel, buku, atau jurnal, dan yang lain. Gitu ya. Silakan nanti malam akan upload. Saya buat deadline nanti malam mungkin. Ya. Tunggu aja jam berapa malam yang dimaksud gitu ya. Oke, harapannya bisa mandiri, bukan kopas, bukan nyontek. Bukan pakai AI. Karena kalau pakai AI, ya mungkin terkumpul jawabannya. Tetapi kalau saya menjadikan salah 2, 3 dari 6 case ada di sini, teman-teman nggak bisa ujian dengan itu. Ya, itu materi saya hari ini. Sebelum saya tutup, teman-teman ada pertanyaan monggo? Tentang makanan netral? Ada? Ada? Sudah bisa dipahami, nggih? Makanan netral. Saya harap dengan paparan hari ini itu bisa kasih ide bahwa menawa besok teman-teman akan ngambil itu sebagai topik skripsi kalian. Masih sangat luas pengembangannya. Masih sangat luas. Kalian bisa bikin, saya ambil contoh ini ya. Ada formula rumah sakit ini. Terus kemudian dari literatur saya pengen bikin yang baru, itu modifikasi resep yang tadinya pakai apa jadi apa. Misalnya contohnya saya berikan ini. Kemudian kalian produksi, kemudian kalian cek ininya. Kalian cek osmolaritasnya, kalian cek viscositasnya, higiennya, jadi pakai uji mikrobiologi. Kemudian cek nutrition value-nya, kemudian cek food cost-nya, misal. Jadilah satu skripsi dengan 5 variabel. Satu variabel aja bisa. Ya, apalagi 5. Maka satu judul 3 anak atau 4 anak bisa bikin bersamaan. So ini ngasih insight luar biasa. Semoga teman-teman tertarik gitu ya. Karena ini menurut saya menjadi topik yang masih sangat fresh kalau di Istiqas. Ya, di kita masih sangat fresh tapi seriously impact-nya gede banget di luar. Kita masih berjuang untuk bikin makanan netral yang murah dan terjangkau. Itu dari saya teman-teman sekalian, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.